Oke semuanya, kembali lagi di pelajaran BKTIK. Oke, di sini kita akan lanjut lagi materi berikutnya, yaitu mengenai format number. Atau format number ini akan mempermudah kita nanti untuk membaca data. Kenapa bisa dibilang mempermudah kita membaca data? Nah, misalkan seperti ini, ada sebuah data atau saya bilang sebuah angka. Itu misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita akan sulit untuk membaca ini angkanya berapa. Kalau kita lihat seperti ini angka yang saya buat ini adalah 10 juta. Tapi kalau terlihat seperti ini kan agak susah kita melihat karena tidak ada pemisahnya di antara angka-angka ini. Nah, misalkan saya contohkan, ini akan saya rubah menjadi format mata uang, yaitu ada rupiahnya di depan, ada Rp, terus yang di sini akan ada pemisah berupa titik. Nah, caranya itu dengan memilih number format yang ada di group number, di home group number. Tinggal kalian klik yang ini, tanda panah ke bawah ini diklik, terus kalian pilih accounting. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita akan lebih mudah untuk melihat data tersebut. Misalkan ini kan kita langsung, kalau kita lihat sekejap kita tahu ini 10 juta seperti itu. Kalau misalkan masih kayak tadi, ini kan agak sulit. Nah, seperti modul yang sudah saya berikan juga, di sana saya sudah memberikan penjelasan mengenai menu-menu yang ada di format number ini. Nanti kalian bisa baca, supaya tidak saya menjelaskan lagi di sini satu-satu karena biar tidak lama durasi videonya. Nah, saya langsung saja ke intinya. Intinya itu adalah saya ingin mempermudah kalian dalam membuat latihan ini. Nah, saya sudah membuat kolom yang sama seperti yang ada di modul. Oke, saya contohkan dua data saja ya, dua data saja. Oke, saya langsung saja membuatnya dari tujuan pengiriman, karena yang penting itu adalah yang di sini semua. Yang ini itu nanti belakangan saya jelaskan. Oke, misalkan sesuai dengan contoh seperti ini, seperti yang dari modul. Di tujuan pengiriman yang nomor 1 itu adalah ke Denpasar Barat. Jumlah satuannya, kalau minyak itu kan jumlah satuannya itu adalah liter. Jadi misalkan di sini sesuai di modul itu saya buat 1000 liter. Nah, kita nggak seperti itu dulu. Untuk harga satuannya saya buat 25.000. Untuk diskonnya saya buat 3%. 3%. Untuk jumlah harganya ini sudah saya buat di ketentuan di modul. Jumlah harganya ini adalah jumlah satuan dikalikan dengan harga satuan. Nah, tapi yang keluar di sini adalah hashtag value tanda seru. Nah, ini itu adalah error. Errornya ini tipe data yang kita masukkan itu, yang kita masukkan ke dalam rumus tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Ini saya akan menggunakan aritmatika, yaitu harga satuan dikali jumlah satuan. Agar ini bisa dikalikan, dan di jumlah satuannya ini tetap ada satuan liter, itu kita akan menggunakan format number agar errornya ini hilang. Bagaimana caranya?
sekarang saya jelaskan. Yang pertama itu kalian hapus dulu tulisan liternya ini, kalian buat 1000 aja, otomatis dia akan langsung seperti ini. Dia langsung berubah jadi accounting. Nah, terus saya minta pokoknya di sini harus ada kata liter. Caranya seperti ini. Kalian ke general, terus bukan ke general, sorry, maksud saya kalian ke format number, terus klik yang ini, pojok ini, klik yang di sini. Nah, pojok kanan bawahnya ini diklik. Selanjutnya kalian pilih custom. Di custom ini kalian bisa membuat format number sesuai keinginan kalian. Saya contohkan, kita sekarang akan membuat satuan liter. Caranya kita pilih generalnya ini, pilih general, terus spasi, petik 2 ya, petik 2, terus kita ketikkan liter, petik 2 lagi. Nah, dengan ini otomatis kita hanya tinggal mengetikkan angkanya saja, otomatis dia akan berisikan liter di belakang angka tersebut. Nah, selanjutnya saya oke. Seperti ini, dia akan langsung berubah menjadi liter. Ada liter di belakangnya, tapi di sini itu dia bisa dikalikan. Kebetulan ini dia format numbernya langsung berubah, kebetulan. Nah, kalau yang ini harga satuan, saya ingin ada RP seperti jumlah harga dan ada pemisah berupa titik di ribuan. Caranya seperti yang di awal itu, tinggal klik ini, terus klik accounting. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Ini sangat mempermudah kita saat melakukan penghitungan dengan jumlah data yang besar. Kalau misalkan ini saya pakai general, kan agak sulit kelihatan. Itu. Kalau ini kita langsung pakai accounting, otomatis dia akan terlihat berapa ribu atau berapa juta harganya yang di sini. Terus untuk total harga ini sesuai ketentuan yang sudah saya buat di modul itu adalah jumlah harga dikurangi jumlah harga dikalikan dengan diskon. Rumusnya seperti ini ya. Saya ingin semua yang ada rumusnya itu gunakan rumus, jangan kalian ketik. Tinggal enter. Maka dia akan sesuai dengan diskon sebesar 3%. Oke, saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi. Di yang kedua. Nah, sekarang saya buat dari tanggal pengiriman ya. Untuk tanggal pengiriman, kalian sebenarnya tidak perlu merubah ini menjadi short date. Kalian cukup ketikkan seperti ini formatnya. Misalnya ini kan bulan April. Nah, ini saya buat dulu di sini. Ini tanggal 1 garing 4 garing 1990 kan sesuai tahunnya, ini bulan April tahun 1990. Terus kalian tinggal enter. Maka dia akan otomatis berubah jadi date. Ini saya gunakan Microsoft Excel 2016 ke atas. Yang di bawahnya itu saya kurang tahu apakah ini otomatis atau tidak. Jika tidak otomatis, kalian tinggal pilih ini terus klik yang short date. Jadi otomatis akan berubah seperti ini. Untuk jam pengiriman sesuai di sini yaitu jam 19.20. Tapi di sini dia langsung berubah menjadi custom. Harusnya ini itu kan time. Nah, untuk jam pengiriman, kalian perlu melakukan setting sedikit di format number.
Caranya sama seperti yang untuk membuat liter tadi, tapi kita pilih yang type. Nah, type itu saya minta tanpa ada detiknya, jadi pilih yang ini 13.30, jam sama menitnya aja. Ini untuk tipenya. Terus untuk lokasinya pilih Inggris Indonesia aja. Kalau kalian pilih yang lain, misalnya saya pilih Inggris India, maka dia akan ada yang PMAM. Saya mintanya cuma cukup yang di Indonesia aja karena kita di Indonesia. Saya pilih oke. Sekarang kita buat yang ini 19.200. Kalau seperti tadi itu kan ada detiknya. Misalnya kalian lihat di sini di value-nya ini, di bar value. Nah, dia terlihat ada detiknya, sedangkan di sini dia tidak terlihat detiknya. Gitu. Lebih hemat space lah jadinya. Oke, saya ulangi untuk yang kedua. Saya buat dari tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman itu tanggal 2 bulan 4 tahun 1990. Nah, saya kasih tahu kalian cara mudah biar nggak kalian setiap ngetik, misalnya ngetik ini kalian rubah dulu, ngetik di sini kalian rubah dulu nomor formatnya. Itu caranya, kalian tinggal blok aja dulu. Misalnya jam pengiriman ini kita blok dulu sampai kolom terakhir, terus kita pilih yang ini format number yang di pojok kanan bawahnya ini, kita pilih time, lalu pilih yang 13.30 tanpa detik, tinggal oke. Nah, otomatis nanti kalian saat membuat ini dia format numbernya itu udah langsung ke time atau ke waktu. Kita lihat dulu jam 8. Terus dia akan berubah. Lihat di value ada detik, sedangkan di sini tidak ada. Tujuan ke Grogol. Untuk jumlah satuannya sama juga. Kalian tinggal blok ini semua, di blok. Terus pilih yang ini, custom, generalnya ini kalian ganti titik 2 liter, sama kayak yang di awal tadi kita buat. Oke. Jadi di sini kalian cukup mengetikkan angkanya saja, maka dia akan langsung isi satuan liter di belakangnya. Ini kan 250. Enter, dia akan langsung ada liter. Sini juga sama, tinggal di blok dulu semua, terus kalian pilih accounting. Ini harganya sama juga 25.000. Diskon ini kita menggunakan persentase, jadi biar nggak ngetik persen, itu tinggal kalian klik icon persen yang di format number ini, tinggal diklik, terus kita tuliskan di sini 1, otomatis dia akan isi persen di belakangnya. Jumlah harga rumusnya sama, ini dikali ini. Wah, salah. Ini kalian ganti jadi accounting. Kalau ada yang salah-salah seperti itu, kalian langsung ganti aja format numbernya ya. Ini juga sama. Ini dikurangi, ini dikali ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk cara membuat tabelnya ini tidak usah saya jelaskan karena di awal kalian sudah bisa membuatnya. Yang saya jelaskan hanya ini saja. Jadi tugasnya ini
kalian punya waktu sampai kapan ya? Kalian punya waktu sampai tanggal, nah sampai minggu ini. Ini kan galungan, ini libur galungan, ini libur galungan 2 minggu. Waktu kalian untuk mengerjakan tugas ini adalah 2 minggu. Setelah kuningannya ini, kita akan lanjut ke praktikum yang keempat. Nah, kalau misalnya seperti biasa ada kendala dalam pembuatan latihan praktikum ini, kalian bisa chat saya via WA. Tolong jangan komen di Classroom, maksudnya jangan komen di komen pribadi di tugasnya itu, terkadang saya tidak lihat karena terlalu banyak notifikasi yang masuk ke handphone saya. Kalian cukup WA aja saya kalau ada kendala ya. Sekian dulu untuk tutorial latihan praktikum yang ketiga. Jangan lupa absen. Selamat siang dan jangan lupa makan. Terima kasih.